Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini mari kita membahas tentang praktek-praktek bisnis yang dilarang. Islam dan Iptek. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya, Isma Mufidah Yusro, dengan NIM B1019384, dan kedua rekan saya yang bernama Anggraini Murtisari dengan NIM B1019386, Dwi Nurjana dengan NIM B1019390. Praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama ada grahar, atau dengan kata lain samar maupun jahalah, yaitu suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Grahar adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, maupun tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Grahar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor tersebut diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah grahar. Terdapat hadis yang menerangkan tentang grahar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-mukaqalah, al-mukadarah, al-mulamasah, al-munabasah, dan al-muzabanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua ada monopoli, yaitu sebuah pasar yang memiliki satu penjual atau produsen tetapi memiliki banyak pembeli. Secara umum pasar monopoli dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut. Pasar monopoli merupakan pasar dengan satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak ada kemungkinan untuk masuk dalam industri, hambatan masuk ke dalam pasar sangat tinggi. Monopolis menguasai penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Terdapat hadis yang menerangkan tentang monopoli. Dari Tawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang kota menjualkan buat orang desa. Ia menjawab, artinya, janganlah ia menjadi perantara baginya. Muttafaq alaih, tetapi lafaz tersebut dari Bukhari. Selanjutnya nomor 3 ada sumpah palsu. Sumpah palsu sama dengan dusta untuk melariskan jual belinya. Berikut ini terdapat hadis tentang sumpah palsu. Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang paling pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4, berpura-pura menawar dengan harga tinggi. Berikutnya terdapat sabda Nabi Muhammad, janganlah kalian melakukan bisnis niskaya seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli. Nomor 5, menjelekkan bisnis orang lain. Menjelekkan bisnis orang lain supaya orang membeli kepadanya. Islam menghargai persaingan dalam bisnis, namun haruslah persaingan yang tidak menghalalkan segala cara karena hal itu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Berikut ini merupakan hadis riwayat dari Muttafaq alaih. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Kemudian nomor 6 ada ihtikar, yaitu menimbun untuk menaikkan harga, atau menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan besar ketika barang menjadi langka. Berikut ini terdapat hadis tentang ihtikar. Barang siapa melakukan ihtikar atas bahan makanan selama 40 malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah.
dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu. Riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaiban, dan Ali Bazar. Kemudian nomor 7, terdapat mudarat, bisnis yang membahayakan, merugikan, dan merusak kehidupan individu dan sosial. Seperti larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras karena diduga mengolahnya menjadi miras. Kemudian nomor 8 ada riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu. Macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fudu'al, yaitu penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua, riba qadli, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang mempiutangi. Kemudian nomor 3, ribayat, yaitu berpisah sebelum timbang terima. Dan yang terakhir, terdapat riba nasa, yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat salah satu dari dua barang itu. Tegasnya melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau dihutangkan karena ditakdirkan atau dilambatkan waktu membayarnya baik yang sama jenisnya maupun tidak. Kemudian nomor 9, menunda upah karyawan. Memberi upah karyawan sebelum kering keringatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah harus disegerakan. Berikut ini terdapat hadis Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih ini berupa permintaan yang wajib ditunaikan para majikan. Haram hukumnya menaguhkan gaji pekerja tanpa alasan yang syar'i. Kemudian nomor 10 terdapat barang haram. Menjual barang haram merupakan larangan dalam Islam dan merupakan hal terlarang. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, bangkai babi, dan berhala. Kemudian seorang bertanya, bagaimana tentang lemak bangkai? Karena banyak yang menggunakan sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh, semua itu adalah haram. Bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kejujuran. Berlaku jujur dalam jual beli merupakan salah satu sebab datangnya keberkahan. Hal ini berdasarkan hadis Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, maka jika keduanya, antara penjual maupun pembeli berlaku jujur dan menjelaskan akan diberkahi pada jual beli keduanya. Kemudian nomor 2, terdapat dimensi sosial atau tingkah laku dalam kelompok sosial atau lainnya, serta penerimaan norma sosial dan pengendalian tingkah laku. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Kemudian nomor 3, terdapat ramah tamah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk toleransi dalam interaksi sosial, menggunakan akhlak mulia, budi luhur, dan menganjurkan tidak mempersulit orang lain dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Kemudian nomor 4, takaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kecelakaan atau neraka wail bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangannya. Dalam Al-Quran, perintah menyempurnakan takaran ini disebut berulang-ulang kali. Ini menunjukkan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, terdapat di surat Asy-Syura ayat 181. Kemudian nomor 5, terdapat bisnis tidak mengganggu ibadah.
Seseorang pedagang harus menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka merekalah itulah orang-orang yang rugi." Al-Munafiqun ayat 9. Kemudian nomor 6 terdapat sukarela, melakukan jual beli dengan ikhlas atau tidak dengan paksaan orang lain. Secara umum, sukarela sama dengan sedekah, adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, tidak berbuat ria, dan bersedekah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 7 terdapat melunasi kredit yang menjadi kewajiban. Sebaliknya, jika orang yang mampu membayar hutang tetapi tidak segera melunasinya, maka sama saja mereka telah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu seseorang yang berusaha melunasi hutangnya. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan seorang hambanya yang berusaha taat kepadanya berada dalam kesulitan. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wallahu alam bisawab. Kemudian nomor 8 terdapat memberi tenggang waktu jika kreditor belum bisa membayar. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." Kemudian nomor 9 terdapat tidak ada unsur riba. Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang terlibat dalam riba. Riba dalam jual beli adalah barang yang diperjualbelikan diberi harga atau nilai yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian terakhir terdapat amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanah kepada seorang atau seluruh masyarakat yang berhak menerima dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil. Syukran, akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wa wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.